Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bahas sepatu basket yang harganya di bawah 1 juta. Karena menurut gue akhir-akhir ini tuh lumayan susah ya buat nemuin sepatu basket, terutama brand luar yang dijual dengan harga yang under 1 juta gitu. Kemarin gue nge-search di internet, gue cuma nemuin Nike Fly by Mid yang itu sepatunya dijual dengan harga 800 ribuan dan di beberapa website itu udah sold out. Meskipun sekarang banyak diskon, tapi emang sepatu basket yang actual harganya under 1 juta itu bisa dibilang lumayan susah buat dicari. Dan kebetulan gue baru aja dikirimin 2 sepatu basket dari NCR Sport, dan ini tuh dari brand Under Armour. Basically ini sepatu basket yang satu namanya UA Lockdown 7, dimana sepatu ini kalau nggak salah harga retailnya tuh 899.000, tapi sekarang dijual dengan harga 749.000 aja, ada diskonan guys. Terus yang satu lagi ini namanya adalah UA Jet 23. Sepatu ini harga retailnya 999.000, tapi sekarang juga ada diskon, jadinya sepatu ini sekarang dijual dengan harga 799.000. Yap, kedua sepatu ini harganya menurut gue sih terjangkau banget. Tapi gue penasaran sih dengan harga yang bener-bener terjangkau kayak gini, gimana ya fitur performance-nya? Salah satu tips buat kalian yang pengen nyari sepatu basket dengan harga under 1 juta, menurut gue fitur support itu jadi salah satu aspek yang beneran gak bisa dikompromi. Ada fitur-fitur support yang seharusnya itu ditanamkan di sebuah sepatu basket, dan itu juga harusnya emang selalu ada kalau kita namain sepatu kita tuh sepatu basket gitu. Basically di kedua sepatu ini gue langsung coba untuk tes. Ada beberapa basic fitur support yang menurut gue minimal harus ada lah. Yang pertama adalah di bagian heel counternya. Ini harus bisa ngelock, dan ini juga jadi bagian yang harus punya build yang terbilang cukup kokoh. Untuk kedua sepatu ini, dua-duanya punya implementasi heel counter yang terbilang cukup oke. Selain itu, selanjutnya juga di bagian tengah sepatunya, dimana build yang ditawarkan juga harus memiliki overall build yang terbilang cukup kokoh, yang itu berfungsi sebagai torsional support di sepatu ini. Meskipun kadang nggak ada platnya, tapi secara build sepatunya harus terbilang cukup kokoh juga dan nggak gampang ditwist. Di sepatu ini menurut gue juga secara keseluruhan buildnya sih bisa dibilang cukup oke, dan nggak yang flimsy banget. Terlepas ini jadi bagian yang menurut gue bisa diimprove di kedua sepatu ini, tapi berasa cukup moderate aja. Selain itu mungkin bagian yang bisa kalian pertimbangkan pastinya adalah dari sisi durabilitas ya. Karena kalian nyari sepatu yang memang harganya terjangkau, jadi sebisa mungkin sepatu-sepatu ini tuh bisa siap tempur gitu. Digunakan di lapangan basket outdoor yang keras, untuk kegiatan-kegiatan latihan yang ekstrim, seharusnya sepatu ini punya pola traction yang sangat memadai. Dimana kedua sepatu ini juga kalau kalian lihat bagian bawahnya, menurut gue sih implementasinya tebel banget. Ini full solid rubber outsole, dan menurut gue kedua sepatu ini kalau kita ngomongin dari sisi durabilitasnya, ini sih berasa oke banget. Cuma dengan adanya build material traction yang bisa dibilang tuh kaku secara keseluruhan buildnya, karena pastinya Under Armour juga berusaha untuk bikin rubber di area bawah ini lebih durable dibandingkan dengan sepatu-sepatu signature-nya. Ya menurut gue secara performance tractionnya juga bisa dibilang moderate aja, standar-standar aja gitu. Kemarin gue pakai kedua sepatu ini di lapangan basket vinyl yang kebetulan lapangannya itu juga bersih banget, tapi menurut gue secara grip yang gue dapetin di sepatu ini juga nggak yang gimana-gimana banget sih. Jadi emang ya sepatu basket yang dikhususkan untuk lapangan indoor biasanya itu punya rubber yang lebih playable, lebih movable, nggak keras-keras banget secara build-nya, dan itu sangat berguna ketika digunakan di lapangan basket indoor untuk ngedapetin grip yang lebih optimal. Waktu gue cobain di lapangan, versi Lockdown 7 ini menurut gue jadi sepatu basket yang basic aja sih. Dan sebenarnya kalau ngomongin basic ya ini yang gue harapin untuk sepatu basket yang dijual dengan harga under 1 juta. Yang menurut gue paling menonjol dari sepatu ini adalah dari segi implementasi material, dimana sepatu ini menurut gue juga sangat mengutamakan dari sisi durabilitasnya. Mostly tercover dengan adanya penggunaan synthetic overlay, yang menurut gue synthetic overlay-nya ini juga berasa cukup oke. Dan ini juga bakal jadi material yang bakal lebih durable, bakal lebih tahan juga kalau dibandingkan dengan implementasi material seperti mesh ataupun seperti knit material yang kita temukan di seri signature sepatu basket pada umumnya. Feel-nya emang butuh break in time, tapi menurut gue sih implementasi yang ditawarkan di sepatu ini udah berasa cukup oke. Dan misalnya kalau ini kotor atau misalnya ini kegesek sama sepatu basket teman kalian, ini
itu lebih gampang dibersihkan dan emang berasa lebih awet juga secara keseluruhan. Sedangkan untuk yang versi Under Armour Jet 23 ini menurut gue ada beberapa fitur yang lebih terlihat modern juga. Dimana untuk bagian cushionnya, sepatu ini menggunakan Micro G yang ini merupakan salah satu cushioning teknologi yang sering kita temukan di sepatu signature Under Armour dulu pada masanya guys. Untuk feel bagian cushionnya sendiri, kalau gue bandingkan sama sepatu UA Lockdown 7 tadi, emang lebih berasa sensasi feedbacknya. Lebih ada rebound yang bisa ditawarkan dan berasa sedikit lebih soft dibandingkan dengan cushioning yang gue temukan di UA Lockdown 7. Tapi menurut gue perbedaannya itu nggak yang signifikan banget, dan di sepatu ini kalian juga akan ngedapetin rounded outsole di bagian bawah sepatunya. Jadi waktu dipakai ini juga berasa lebih smooth secara transition yang ditawarkan. Terlepas secara stabilitasnya waktu gue pakai sepatu ini menurut gue agak sedikit kurang diperhatikan oleh Under Armour. Dari sisi implementasi material ini juga bisa dibilang lebih standar. Sepatu ini menggunakan mostly material mesh. Ada beberapa fuse overlay di beberapa high wear area seperti di area depan sini, dan juga ada gabungan antara penggunaan material synthetic leather di bagian samping sepatunya, sehingga depth yang ditawarkan di sepatu ini juga lebih kelihatan juga kalau menurut gue guys. Cara fitnya juga menurut gue nggak jauh beda, dan menurut gue ini bakal jadi salah satu bagian yang perlu banget kalian pertimbangkan, karena kalau misalnya fitnya nggak oke akan berpengaruh dari sisi support dan lain sebagainya. Untuk versi yang UA Lockdown 23 ini berasa sedikit lebih oke karena bagian depannya tuh kayak lebih tapered lagi, lebih bantuan secara keseluruhan. Dua-duanya menurut gue fitnya itu true to size, aman banget buat kalian yang punya kaki lebar, tinggal kalian beli true to size aja. Dan balik lagi untuk sepatu dengan harga yang di bawah 1 jutaan kayak gini, yap, menurut gue udah cukup lah dari sisi fit yang ditawarkan. By the way, buat kalian tertarik sama kedua sepatu basket ini, kalian bisa cek aja langsung di NCR Sport, karena di sana banyak banget promo-promo yang menarik, 100% original juga, jadi kalian nggak perlu khawatir. Dan kalau gue ngeliat di websitenya NCR Sport, itu juga lagi banyak promo-promo yang bisa dibilang gokil-gokil banget sih. Ada sepatu basket bahkan yang versi Dame atau yang versi lainnya, versi signature itu juga lagi ada diskonan. Itu harganya juga sekitaran 1 jutaan aja, dan menurut gue itu bakal jadi salah satu opsi yang menarik juga. Kalau disuruh milih antara kedua sepatu ini, jujur aja gue lebih pilih yang versi Lockdown 7, dimana meskipun ini bisa dibilang lebih basic, lebih standar lagi dibandingkan dengan yang Jet 23, tapi sepatu ini paling nggak menawarkan stabilitas yang berasa lebih oke, dikarenakan di sepatu Under Armour Jet 23 ini kalian bisa lihat bagian bawahnya melengkung, dan gue kurang suka dengan fitur stabilitas yang ditawarkan oleh sepatu ini. And that's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Kalau kalian suka dengan video yang gue buat, kalian pastikan klik tombol subscribe, nyalain loncengnya juga, share ke teman-teman kalian, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright guys, peace.